Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Baik, sekarang kita masuk ke faedah yang ke-11. Anal abda idza hadarat lahu fursatun li qurbatin aw ta'atin aw ibadatin masyru'atin fal hazmu kullal hazm fi intihaziha wal mubadarati ilaiha wal ajzi fi ta'khiriha wa taswif biha. Seorang hamba apabila diberikan kesempatan atau memiliki kesempatan ibu-ibu ya untuk beribadah atau untuk hal-hal yang sifatnya baik, maka gunakanlah waktu tersebut dengan sebaik-baiknya ibu-ibu sekalian. Jangan, yang pertama, jauhi malas. Yang kedua, jauhi menunda-nunda. Jadi kalau ada kesempatan, ambil. Jangan kemudian kita katakan nanti besok, nanti gampang sore, nanti. Pada nanti itu ibu bahaya, Bu. Ya. Makanya kata Ibnu Umar apa, Bu? Ketika Ibnu Umar membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Terus kemudian Rasulullah Ibnu Umar mengatakan apa? Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika ya wa min hayatika limautika. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan kamu menunggu-nunggu waktu pagi. Dan kalau kamu berada di waktu pagi, jangan kamu menunggu-nunggu waktu sore. Gunakan kesempatan sehat sebelum sakitmu, dan gunakan kesempatan hidup sebelum wafatmu, kata beliau. Nah ini ibu ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan waktu. Ada waktu, ambil. Jangan katakan nanti. Karena yang namanya nanti ini berbahaya. Kita akan terus ya diiming-imingi setan. Gampang nanti taubat. Gampang nanti besok baca bukunya. Gampang nanti saya begini dan begitu. Enggak. Ada waktu, langsung diambil. Ya, segera diambil. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang tertipu, ibu sekalian. Faedah yang selanjutnya, ibu-ibu sekalian, yang ke-12, lam yakun yatakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ahadu rijali thalathah, imma maghmusun alaihi fin nifaq aw rajulun min ahli al-a'dar aw man khallafahu Rasulullah SAW li maslahatin aw ista'malahu 'ala al-Madinah. Di zaman Nabi, orang yang tidak mengikuti perang bersama Rasulullah SAW itu tidak lepas dari 3. Ya. Di zaman Nabi, orang yang tidak ikut perang bersama Nabi itu tidak lepas dari 3. Yang pertama, orang munafik. Atau yang kedua, orang yang punya udzur, ya karena tua renta atau karena sakit. Yang ketiga, orang yang Rasulullah SAW tugaskan untuk menjaga kota Madinah. Ya. Adapun selain itu, maka 3 orang ini ya Rasulullah yang tidak ikut
biasanya ketika perang. Adapun yang pertama itu orang munafik, ya orang munafik mereka ya pura-pura, mereka memberikan alasan-alasan begini dan begitu padahal enggak. Adapun orang yang punya udzur, maka Allah Subhanahu wa taala ya terima udzur mereka. Maka demikian pula Ibu, di zaman sekarang pun orang yang tidak mau mengikuti sunnah Rasul itu enggak lepas dari 3. Ima yang pertama orang yang munafik, atau yang kedua orang yang punya udzur, atau yang ketiga orang pengikut hawa nafsu. Ya. Orang munafik jelas. Orang punya udzur, ya, namanya juga punya udzur, gimana lagi. Tapi kalau ternyata yang ketiga ini mengikuti hawa nafsu, dia tidak mau mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena ia menyembunyikan kekufuran dia, tidak, tapi karena hawa nafsunya lebih dia dahulukan daripada perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Faidah selanjutnya ibu-ibu yang ke-13, jawazu ta'an fi rajul bima yaghlib 'ala ijtihadi ta'in himyatan aw dhabban 'anillahi wa rasulih. Bolehnya mencela seseorang dalam rangka membela Allah dan Rasulnya. Ya, kalau misalnya ada orang yang suka menjelek-jelekan agama Islam misalnya. Kalau misalnya ada orang yang selalu mengajak manusia kepada kesesatan misalnya, boleh nggak kita perbincangkan di majelis ngobrol kita dan mengatakan tuh si fulan tuh orangnya yang menyesatkan begini dan begitu? Boleh, nggak apa-apa kata para ulama. Kalau tujuannya adalah untuk membela agama Allah dan memperingatkan manusia dari kesesatan dia. Tapi kalau tujuannya hanya sebatas memuas-muaskan saja, ya nggak boleh. Maka dari itu, ya, menjelek atau menyebutkan keburukan seseorang, kalau memang itu tujuannya untuk maslahat membela agama, nggak apa-apa. Makanya dahulu ya para ulama menjarah, menjelek-jelekan sebagian perawi hadis supaya hati-hati di dalam jangan sampai ya berhujah dengan hadisnya. Makanya ya kalau kita lihat ibu-ibu ya, para ulama ditanya bagaimana si fulan, kata mereka fulan dhaif, lemah. Bagaimana si fulan matruk, ya. Bagaimana si fulan kadzab, tukang dusta. Bagaimana si fulan tuh buruk hafalannya. Bagaimana tentang si fulan suka mabuk-mabukan. Maka perawi-perawi seperti ini ditolak oleh para ulama. Tujuan semua itu adalah apa? Membela hadis Nabi. Makanya Imam Ahmad mengatakan, "Idza sakattu ana wa sakatta anta, fama ya'riful jahil as-sahih min as-saqim." Kalau aku diam, kamu diam, lalu bagaimana seseorang akan mengetahui hadis ini sahih atau dhaif? Sementara ibu-ibu sekalian, untuk menilai hadis itu dhaif atau sahih itu harus melihat kepada perawi-perawinya. Perawinya lemah apa tidak? Perawinya ada cacat apa tidak? Makanya kata para ulama membicarakan cacat perawi itu tidak termasuk ghibah. Justru dalam rangka untuk membela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ibu-ibu ya, berghibah itu memang pada asalnya haram. Akan tetapi berghibah untuk maslahat yang lebih besar boleh. Contoh kata Imam Nawawi ya, ada ghibah itu haram kecuali dalam 6 perkara. Di antaranya apa? Di antaranya untuk melaporkan keburukan dia kepada hakim. Ya, kalau misalnya kita lihat ada orang-orang lagi main judi, atau misalnya kita lihat ada orang yang sedang berbuat kezaliman,
kita laporkan ke polisi misalnya, ya nggak apa-apa. Apa itu termasuk ghibah? Enggak. Atau misalnya kita lihat ada orang yang korupsi, kita laporkan misalnya, apakah itu termasuk ghibah? Tidak. Demikian pula kalau misalnya untuk kemaslahatan ta'rif supaya diketahui, misalnya begini, ya. Kalau dahulu para perawi hadis, Bu, ya, diberikan oleh para ulama sifat haddatsana al-a'raj. Bercerita kepada kami al-a'raj. Siapa al-a'raj? Si pincang. Kenapa para ulama menamai dia si pincang? Supaya dibedakan antara dia dengan perawi yang lain, memang namanya mirip dan sama. Akhirnya ya para ulama mengatakan al-a'raj, dia si pincang. Ini boleh. Supaya apa? Supaya dikenal. Contoh lagi, kalau ibu misalnya ya nyuruh sopir, sopir itu tolong jemput teman saya di bandara. Ciri orangnya gimana, Bu? Orangnya pendek, ya, gendut. Seperti itu boleh tidak, Bu? Boleh. Termasuk ghibah enggak? Ya enggak, padahal itu kita menyebutkan cacatnya dia. Tapi untuk kemaslahatan, oh ini ciri-ciri orangnya begini. Iya. Yang seperti ini untuk yang sifatnya lebih maslahat, enggak apa-apa kata para ulama. Iya. Kita lanjutkan faidah yang selanjutnya, yang ke-15. As-sunnatu lil qadim minas safar an yabda'a bi baitillah qabla baiti fayusalli fi rak'atain. Yang sunnah bagi orang yang baru datang dari safar, hendaknya dia pergi ke masjid dulu sebelum ke rumahnya. Lalu ia sholat 2 rakaat di situ baru pulang ke rumah. Misalnya ibu ya pergi kemana nih? Ibu safar ke Jawa Tengah, 3 hari di sana. Maka kalau ibu pulang, sunnahnya jangan langsung ke rumah, Bu. Tapi yang sunnah itu ibu ke masjid dulu sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat di masjid baru pulang. Sunnahnya begitu. Ya, kalau di zaman sekarang sunnah seperti ini hampir hilang, ya. Hampir hilang. Faidah selanjutnya Ibu sekalian, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu alaniyata man adhara al-islam minal munafiqin wa yaqilu sariratahu ila Allah wa yujri alaihi hukm adh-dhahir wa la yu'aqibu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima orang-orang munafik yang memperlihatkan alasan-alasannya secara lahiriah. Makanya kan orang munafik itu, Bu, ya, dia pura-pura masuk Islam, Bu. Dia mau bersyahadat di hadapan Rasul, iya. Dia sholat, dia zakat. Dia puasa, puasa, tapi hatinya dia benci banget sama Islam tuh, Bu. Tapi Rasulullah SAW menganggap mereka sebagai muslim sesuai yang ditampakkan kepada ya Rasul. Maka dari sini kita ambil faedah, Ibu, apa, Bu? Ya, kita itu cukuplah menghukumi seseorang itu sesuai yang ia tampakkan kepada kita. Adapun masalah apa yang ada di hatinya, ya serahkan semuanya kepada Allah. Makanya kata Umar bin Khattab, siapa yang menampakkan kepada kami kebaikan, kami akan berbuat baik kepada dia. Dan siapa yang menampakkan kepada kami sebuah keburukan, ya kami akan memberikan sanksi kepada dia sesuai dengan yang dia tampakkan kepada kami. Ya, jadi mengurus apa yang ada di hati seseorang itu bukan urusan kita. Kita tidak pernah diperintahkan untuk mereka-reka apa yang ada di hati seseorang. Oh, mungkin si fulan begini, mungkin kalau dia memang di mata kita berbuat buruk, ya kita anggap dia buruk. Kalau dia di mata kita berbuat baik, ya kita cap dia baik. Adapun yang disembunyikan di hatinya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
kecuali kalau ada indikasi-indikasi yang menunjukkan beda. Ya. Ada indikasi atau korinah yang menunjukkan wah ini tampaknya pura-pura nih misalnya. Ya. Faidah selanjutnya ibu-ibu, tarkul imam wal hakim raddis salam ala man ahdatha hadatsan ta'diban lahu wa zajran li ghairihi. Seorang imam dan seorang hakim boleh tidak menjawab salam orang yang mengada-ngada dalam agama ini. Orang-orang yang berbuat maksiat. Ya. Kenapa? Karena Ka'ab bin Malik ibu tidak dijawab salamnya oleh Rasul dan para sahabat. Bahkan Rasulullah menyuruh para sahabat jangan menjawab salamnya Ka'ab. Bahkan selama 50 hari lamanya Ka'ab tidak diajak bicara oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW. Nah ini namanya disebut dengan hajar. Jadi hajar itu artinya ya kita mengisolir orang lain karena kesesatan dia. Hajar boleh kalau memang ada manfaatnya. Tapi kalau misalnya hajar gak ada manfaatnya, jangan. Itu si fulan dia berbuat maksiat terus. Udahlah, saya gak mau bicara sama dia. Akhirnya ibu gak mau bicara sama dia. Setiap ketemu dia salam, ibu gak jawab, cuekin. Nah sekarang yang seperti itu kira-kira manfaat apa enggak? Kalau memang enggak ada manfaatnya, bahkan dia malah semakin menjadi-jadi, bahkan dia semakin memusuhi kebenaran, ya jangan. Tapi kalau kita lihat ada manfaatnya, udahlah, ya saya diamkan saja dia. Ya, kemudian karena didiamkan dia merasa gimana gitu. Akhirnya dia pun taubat, dia pun kembali kepada Allah. Maka yang seperti ini enggak apa-apa. Ya. Sesuai dengan maslahat. Tapi hajar pun nggak boleh terus menerus, ya, nggak boleh terus menerus. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ibu asidqu manjah, kejujuran itu adalah menyelamatkan. Faqad wafaqallahu Ka'ban wa sahibai fi ma ja'u bi min as-sidq. Di mana Ka'ab dan temannya yang 2 orang lagi mereka jujur kepada Rasulullah, maka Allah pun kemudian memberikan kepada mereka taufik, ya, diberikan kepada mereka masya Allah maaf dan taubatnya. Makanya jujur itu ya penting sekali tapi di zaman sekarang terkadang jujur itu berat ya. Pejabat yang jujur susah naik jabatan sekarang Tapi kalau pejabat yang suka korupsi gampang banget. Iya. Kejujuran di zaman sekarang itu mahal. Jarang pejabat yang jujur, pekerja yang jujur. Iya. Kenapa? Karena memang keimanannya sudah lemah begitu, Bu. Sehingga kejujuran itu sangat tipis sekali, Ibu sekalian. Makanya kalau ada orang masya Allah yang jujur dalam bekerja dan yang lainnya, ini luar biasa. Allah telah memberikan taufik kepada dia, ibu-ibu sekalian. Dan Rasulullah mengabarkan ibu-ibu ya, nanti akan muncul suatu zaman orang yang jujur dianggap dusta dan orang dusta dianggap jujur, kata Rasulullah. Orang yang berkhianat dianggap diberikan amanah dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Ya, subhanallah. Hadis ini juga kita ambil faidah selanjutnya ibu-ibu, jawazu dukhulil insan dara sahibihi wa jarihi idza alima ridahu bidzalik wa illam yasta'dinhu. Bolehnya kita masuk ke rumah orang lain tanpa izin dia kalau kita tahu orang tersebut ridho dan mengizinkan. Misalnya ibu punya kakak, ibu biasa masuk ke rumahnya, masuk aja tanpa izinnya. Kalau itu diridhoi boleh. Tapi kalau misalnya dikhawatirkan di situ ada aurat yang akan terlihat, nggak boleh, haram. Seperti misalnya ipar, ya,
Kata Rasulullah SAW itu alhamu al-maut, ipar itu kematian, kata Rasulullah. Maka jangan dibiarkan ipar tiba-tiba masuk aja ke rumah. Ya, sementara istri nggak pakai jilbab, ya maka pada waktu itu hati-hati ibu-ibu, ya. Atau ada saudara sepupu misalnya masuk aja ke rumah, sementara kan yang namanya sepupu bukan mahram, Bu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya terlihat aurat-auratnya. Maka yang seperti ini tidak boleh, ya. Hadis ini juga kita ambil faidah ibu-ibu sekalian. Istihbabu sujudi syukur. Disyariatkan sujud syukur ya ketika kita mendengar kegembiraan. Jadi kalau kita mendengar sesuatu yang menggembirakan, Bu, ya, kita disyariatkan sujud syukur, Bu. Nah, sekarang sujud syukur Ustadz disyaratkan harus di atas wudu apa tidak? Tidak. Karena sujud syukur itu beda dengan sholat, ya. Jadi kalau kita mau sujud syukur ya sujud aja udah, nggak disyaratkan padanya wudu, ya. Berapa kali? Cukup sekali. Hadis ini juga kita ambil faidah ibu-ibu sekalian, hirsus sahaba al khair wa hubbuhum ladzalika li ba'dihim ba'dan. Betapa semangatnya sahabat kepada kebaikan dan mereka saling mencintai sahabat yang lainnya, sampai-sampai mereka itu berlomba-lomba untuk memberikan kabar gembira kepada Ka'ab, ya, karena ia telah diterima taubatnya. Maka kita pun demikian, Ibu. Kita harus berusaha semangat, Bu, memberikan kebaikan kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada orang lain. Ya. Karena apa? Karena kita sesama kaum muslimin itu harus saling mencintai, Ibu. Kata Rasulullah SAW apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia suka untuk saudaranya apa yang ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Ya, kalau ibu suka diri kita, Bu, ya, diberikan kekayaan, kesenangan, ibu juga harus merasa suka tetangga ibu diberikan kesenangan, Bu. Kalau ibu merasa senang, ya, beli HP baru, ibu juga harus senang dong melihat saudara kita beli HP baru. Ini enggak, ya, ibu melihat temannya beli HP baru, enggak zuhud, ya, jangan begitu, ya. Mungkin dia dalam rangka ingin mensyukuri nikmat kali, Bu, duitnya banyak, ya, dia ingin memakainya sesuai dengan kebutuhan dia. Yang salah itu kalau terkadang ada orang, ya, cuma buat pakai WA doang, SMS doang, telepon doang, tapi HP-nya sampai 12 juta, 15 juta, ada yang sampai 100 juta. Ya Allah, ya Rabbi. Pas dipakai buat apa? Buat WA doang. Buat, ya Allah, ini namanya mubazir, ya, berlebihan. Terkadang ada orang seperti itu, ya, seperti ini janganlah, ya. Jadi beli itu sesuatu yang sifatnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ibu-ibu sekalian, faedah selanjutnya dari hadis ini, istihbabul musafaha inda talaqi. Disyariatkan atau disunnahkan berjabat tangan ketika bertemu, dan itu termasuk sunnah. Jadi kalau kita bertemu sama teman, Bu, sunnahnya apa? Jabat tangan. Antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Bahkan kata Rasulullah SAW, idza tasafaha rajulan, ya, tasaqaqat dunubuhuma atau kama qala, apabila dua orang laki-laki berjabat tangan, maka berguguranlah dosa-dosa dia. Ya. Jadi jabat tangan itu bisa menggugurkan dosa, Bu. Tapi jabat tangannya itu jangan macam-macam lah. Terkadang ada orang jabat tangan sambil ngitik-ngitik ini, gitu. Ya. Atau jabat tangan ya macam-macam, biasa aja gitu.
Zaman sekarang ini terkadang ada aja. Hadis ini juga kita ambil faidah ibu sekalian. Khairu ayyamil 'abdi 'ala al-itlaq wa afdaluha yaumu taubatihi ila Allah. Sebaik-baiknya hari seorang hamba adalah hari ketika ia bertaubat kepada Allah. Yang tadinya preman, dia taubat. Tadinya suka mabuk-mabukan, dia taubat. Tadinya ia suka melakukan maksiat, dia taubat. Maka di hari dia bertaubat itu sebaik-baik hari dia, Ibu. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ka'ab bin Malik apa? Abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuk. Bergembiralah hai Ka'ab, ya, dengan sebaik-baiknya hari yang lewat atasmu semenjak ibumu melahirkan kamu. Artinya, ya, Ka'ab diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari itu hari yang paling baik adalah hari yang diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hari yang kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu sekalian. Ya. Hadis ini juga kita ambil faedah, Ibu sekalian. Sururur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi taubatillah 'ala thalathati alladziina khulifu wa farahuhu wa istinarat wajhi dalilun 'ala ma ja'ala Allah fi min kamali syafaqah 'ala umat Islamiyah. Rasulullah sangat gembira sekali melihat 3 orang yang diberikan taubat oleh Allah. Itu menunjukkan betapa Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Ya. Makanya Ibu, kita pun juga harus merasa gembira melihat teman kita taubat. Kita juga harus bergembira, Ibu, ya, melihat saudara-saudara kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu konsekuensi daripada rahmat dan kasih sayang kita kepada umat Islam, Bu. Iya. Hadis ini juga kita ambil faidah istihbabu bukaihi ala nafsi idza waqa'a fi ma'siyah. Dianjurkan untuk menangisi dosa-dosa kita yang dahulu. Karena Ibu, ya, yang namanya dosa itu sangat-sangat tidak menguntungkan hidup kita, Bu. Bahkan mendatangkan kesialan dalam hidup kita. Makanya kita itu, Bu, jangan hanya sebatas menangisi benda yang hilang dari kita. Jangan hanya sebatas menangisi anak yang hilang, yang telah meninggal. Jangan hanya sebatas menangisi orang tua yang meninggal, atau menangisi, ya, suami yang meninggal. Tapi kita tidak menangisi dosa-dosa kita. Anak yang telah meninggal lalu kita sabar, jadi pahala besar. Suami yang meninggal lalu ibu sabar, jadi pahala besar. Orang tua yang meninggal lalu kita sabar dan kita doakan dia, jadi pahala besar. Tapi kalau kita berbuat maksiat tapi kita tidak menangis dan tidak merasa sedih akibat kita berbuat dosa, ini musibah. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Ketika menyebutkan tanda seorang muslim itu apa, Bu? Tanda seorang mukmin itu apa sih? Ya, kata Rasulullah SAW, man sarrathu hasanatu wa sa'athu sayyi'atu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa bergembira dengan amalan soleh yang ia lakukan dan merasa sedih, ya, dengan amalan keburukan yang ia lakukan, maka itu tandanya ia seorang mukmin, kata Rasulullah SAW. Maka, ya, tangisan yang paling indah itu ketika menangis, ya, menangisi dosa-dosa, ya, menyesal akan dosa-dosa yang telah kita lakukan, ibu-ibu sekalian. Ya. Hadis ini juga menunjukkan anna musaraqatan nazar fi shalah la yubtiluha, bahwa mencuri pandang dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Karena Ka'ab bin Malik, ya,
berusaha untuk mencuri-curi pandangan Rasulullah ketika sedang sholat. Ya, ketika Rasulullah, ya, Ka'ab ketika melihat, Rasulullah tidak melihat Ka'ab. Ketika Ka'ab tidak melihat, Rasulullah melihat Ka'ab. Itu dalam sholat. Ya, ini seperti ini tidak membatalkan sholat. Ya. Hadis ini juga kita ambil faedah, Ibu. Wujubu itsari ta'atillah wa rasulihi 'ala mawaddatis shadiq wal qarib. Wajib lebih mendahulukan ketaatan Allah dan Rasulnya daripada mencintai teman-teman dan karib kerabat kita. Jangan sampai, Ibu, ya, kita lebih mendahulukan teman-teman kita, Bu, ya, daripada menaati Allah dan Rasulnya. Berapa banyak orang yang Masya Allah, Bu, ya, mereka lebih membela teman-temannya daripada, ya, membela Allah dan Rasulnya. Akhirnya apa? Akhirnya teman-temannya menghalanginya dari hidayah. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-Furqan, Bu, tentang penduduk api neraka yang menyesal. Kenapa? Ya, menyesal kenapa mereka punya teman-teman yang buruk. Allah mengatakan, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanul insani khadula. Berkata, ya, orang tersebut, aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekat saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya dari peringatan setelah peringatan itu datang kepada saya. Lihat ibu-ibu sekalian, ya. Jadi ibu-ibu berusahalah ketika kita mencintai teman, cintailah karena Allah. Jangan sampai kita mencintai teman itu karena uang, karena dunia, ataupun yang lainnya, tidak. Ya, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena ketampanannya, tapi karena ketaatan dia kepada Allah, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga kita ambil faedah, Ibu, wujubu khidmatil mar'ah zaujaha. Wajibnya istri melayani suami. Ya, berusaha Ibu memberikan pelayanan kepada suami sebaik-baiknya, Bu, supaya Ibu masuk surga. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa, Bu? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati syi'ti atau kama qala. Apabila seorang wanita telah sholat 5 waktu dan ia berpuasa Ramadan dan ia menjaga kemaluannya dan ia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, apa, Bu? Silahkan kamu masuk surga dari pintu surga yang kamu mau. Makanya, Bu, kalau Ibu pengen masuk surga, jadilah pelayan suami yang terbaik, Bu. Jangan kebalik, ya, malah Ibu nyuruh suami melayani Ibu. Ibu suruh suami ngepel, suruh suami nyuci piring, ibunya enak-enak, ya, kipas-kipas. Ya. Kalau manggil suami kayak manggil pembantu, sini kamu sini, bersihin ini. Ya Allah, suaminya ikut aja, kucuk, kayak meong. Ini nggak bagus, Ibu. Ya. Hadisnya juga kita ambil faedah, ibu-ibu sekalian. Jawazu takhsisil yamin bin niyah. Bolehnya mengkhususkan sumpah dengan niat. Kalau misalnya ibu bersumpah, saya bersumpah tidak akan pernah makan, ya, nasi selama-lamanya. Misalnya, saya bersumpah tidak akan pernah makan nasi selama-lamanya. Terus di hati mengecualikan, kecuali nasi goreng. Ya. Seperti ini boleh kata para ulama, enggak apa-apa. Ya, sesuai dengan niat. Ya.
Hadis ini juga kita ambil faidah ya Ibu sekalian. Istihbab ijtima'in nas 'inda imamihim aw kabirihim fil umuril hamah an bisyaratin wa nadharatin wa masyuratin. Disunnahkan manusia itu berkumpul ya pada imam pemimpin mereka atau orang-orang tua mereka yang memang mereka tua dan alim dalam perkara-perkara yang penting, baik dalam memberikan kabar gembira atau memberikan peringatan ataupun musyawarah. Iya. Nah ibu, misalnya ibu-ibu di majelis taklim nih bu ya, ibu punya majelis taklim, di situ ada ketuanya, di situ ada pengurusnya, sering-sering kumpul bu untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan, berbicara tentang dakwah. Ya terkadang pengurus majelis taklim jalan sendiri-sendiri. Kalau seperti itu jadinya nggak bakal berhasil. Maka ibu ya harus sering-sering kumpul. Ada permasalahan apapun kumpul musyawarah. Kemudian jaga adab. Terkadang kita itu bu ya, ketika kita kumpul adab kita tidak dijaga. Ya. Misalnya kumpul. Tapi pas kumpul seakan-akan ada kesan menghakimi seseorang gitu. Kamu itu gini, kamu itu gini. Seperti ini justru bukan masalah, bukan jadi kebaikan. Malah jadi perpecahan jadinya. Itu kalau misalnya kita melihat ada orang yang berbuat salah misalnya ya, dari orang-orang majelis taklim tersebut, pengurus-pengurusnya ada yang berbuat salah. Coba kita pikirkan bagaimana supaya memberikan nasihat itu jangan di depan banyak orang gitu loh Bu. Ini mah enggak dikumpulkan semuanya, ditunjuk-tunjuk, kamu itu begini, kamu itu begini. Waduh Bu, seperti ini malah pertama menjatuhkan harga diri dia. Yang kedua ini tidak bagus Bu. Yang lebih bagus mungkin ya, coba lihat ada pemimpinnya yang memang dia berwibawa, panggil dia baik-baik, kemudian nasihati dia dengan baik-baik. Bukan kemudian menjelek-jelekan dia di depan yang lainnya. Ya terkadang sering kali terjadi seperti itu Ibu. Akhirnya apa? Bukannya malah semakin akur, malah semakin pecah dan pecah. Ini tidak baik sekali Ibu sekalian. Iya. Hadis ini juga kita ambil faidah Ibu sekalian. Dari hadis ini kita petik jawazul ghazwi fi syahril haram, bolehnya berperang di bulan-bulan haram. Karena Nabi SAW pernah melakukan itu. Sebagaimana hadis ini menunjukkan ibu-ibu, kita ambil faidah annal imam idza stanfaral jaish lazimahun nafir. Kalau pemimpin kaum muslimin meminta kaum muslimin untuk pergi perang, wajib mereka pergi. Ya kalau pemimpin kaum muslimin misalnya mewajibkan ya kita perang, maka wajib pergi. Itu jadi fardu ain buat orang-orang yang ditunjuk oleh imam tersebut. Ya. Hadis ini juga kita ambil faidah ibu-ibu sekalian, idhamu amril maksiyah. Bahwa maksiat itu berat, Ibu, ya. Berat. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata ketika mengomentari hadis Ka'ab tersebut yang panjang, ya subhanallah, ma akala haula'i thalathah malan haraman wala safaqu daman haraman wala afsadu fil ardi asabahum ma sami'tum wa dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat fa kaifa biman yuwaqi'ul fawahish wal kaba'ir. Ya subhanallah, 3 orang tersebut tidak makan makanan yang haram, tidak pula mengucurkan darah yang haram, tidak pula berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka hanya tidak ikut perang saja. Apa yang terjadi?
Mereka ternyata diisolir oleh Rasulullah dan para sahabatnya selama 50 hari. Sampai-sampai bumi yang luas itu jadi sempit. Itu yang ternyata dia bukan karena makanan yang haram, bukan karena makan yang haram, atau bukan karena membunuh atau berbuat kerusakan di muka bumi. Itu seperti itu. Bagaimana dengan orang yang suka berbuat dosa-dosa besar? Maka dosa besar, dosa-dosa itu ibu-ibu sekalian sangat membuat kesialan. Dan kesialan yang paling sial itu dosa besar itu membuat seseorang terkadang wafat di atas su'ul khatimah. Itu sial yang paling sial. Akibat dosa Allah jadikan ia wafat di atas su'ul khatimah. Na'udzubillah. Sallallahu salamata wal afiyah. Makanya kita berhati-hati untuk terus menjauhi dosa-dosa tersebut. Ya. Hadis ini juga kita ambil faidah ibu-ibu sekalian. Ya. Al-bai'a 'aqdun syar'iyyun linusratil Islam wa hiya wajibatun lil imamil munaffidhil ahkam. Bai'at adalah akad syariat untuk membela Islam, dan itu hukumnya wajib diperuntukkan kepada pemimpin yang melaksanakan syariat Islam. Jadi ibu kalau ada sebuah negara yang di situ pemimpinnya Muslim menegakkan syariat Allah, maka kita baiat dia. Atau misalnya di suatu negara ditunjuk seorang pemimpin, maka kita baiat dia. Kita berusaha untuk membantu dia dalam perkara-perkara kebaikan. Maka baiat itu wajib. Terus bagaimana dong di Indonesia? Di Indonesia tidak ada baiat. Ya memang keadaannya beginilah, Bu. Indonesia tidak melaksanakan syariat Islam. Tapi tentunya kita pun juga jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Islam dan kaum muslimin. Kita tetap melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di negeri ini kalau memang tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau bertabrakan jangan kita ikuti tentunya ibu-ibu sekalian. Hadis ini juga kita ambil faidah, al-quwwatu fil kalam wal bara'atu fil mukhatabah wal lahan fil qaul laisa dalilan ala sidqil mutahaddits. Kehebatan seseorang dalam berbicara, orator seseorang itu di dalam berkhutbah, dan indahnya ucapan dia tidak menunjukkan kebenaran yang dia pegang. Jadi ibu, seseorang itu dinilai bukan karena kepintaran dalam bicara, Bu, tapi dinilai dari sisi sesuai tidak dengan Al-Quran dan hadis. Kalau ada orang Masya Allah kalau bicara bikin nangis. Kalau bicara itu kita itu ngedengarnya kayak tersihir gitu, Bu. Tapi kalau ngomongnya ngelantur gak boleh kita dengerin, Bu. Ngomongnya gak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, hati-hati. Justru ini kata Rasulullah, di antara perkara yang aku khawatirkan atas umat Islam apa? Orang munafik tapi pandai bicara. Al-munafik salitul lisan, kata Rasulullah. Munafik tapi pandai bicara, orator. Lebih baik kita menghadiri kajian ustadz yang kalau ceramah itu datar aja, tapi isinya qala Allah, qala Rasul, qala ulama. Ilmu isinya, nggak apa-apa. Kadang kan sebagian penuntut ilmu itu, Bu, milih-milih ustadz itu, yang ustadz ini mah membosankan. Ustadz ini mah, jangan begitu. Kita lihat bobot ilmiahnya dong. Yang kita lihat itu apa? Bobot ilmiahnya. Kalau ibu ke Saudi, Bu, ulama-ulama Saudi di sana kalau ceramah gitu aja, datar. Alhamdulillah. Walakin nggak kayak kita kan, wah mantep kan gitu.
Mungkin kalau ibu milih-milihnya di sono, ya Syekh ngantuk banget ya. Iya. Sebuah kesalahan menuntut ilmu itu hanya karena melihat gaya ceramahnya saja. Memang sih kalau misalnya ada ustadz bagus gaya ceramahnya, kuat hujah dan dalilnya, lebih bagus lagi. Biasanya itu lebih mengena gitu loh. Lebih mengena di hati. Ya, ya nggak apa-apa. Memang manusia terkadang condong kepada hal seperti itu. Tapi tentunya seorang penuntut ilmu yang tujuannya menuntut ilmu, jangan sebatas yang dilihat kepandaian dalam bicara, tapi lihatlah kekuatan hujah yang dia sampaikan. Ilmu. Kalau yang dia bawakan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala ulama, masya Allah, ghanimah bu. Ambil ya ilmunya. Hadis ini kita ambil faidah istihbabul julus aqibas shalah lidzikri wat tasbih. Disunnahkan duduk setelah sholat untuk zikir dan bertasbih. Jadi kalau ibu-ibu sholat, bu, assalamualaikum warahmatullahi, jangan langsung buka mukena langsung pergi, nggak bagus. Ya, tapi ibu duduklah sebentar, ucapkan astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Jangan lupa baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan lupa baca ayat kursi, kata Rasulullah, siapa yang senantiasa membaca ayat kursi setelah sholat, ya, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Tidak ada yang mencegah ia masuk surga kecuali kematian. Makanya kita berusaha tuh, bu, ya. Tapi kalau saya ustadz tergesa-gesa banget nih, gimana? Ya udah, ada zikir yang cepat juga kok. Rasulullah mengajarkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, udah cukup. Kalau memang tergesa-gesa banget gitu. Iya. Hadis ini juga kita ambil faedah, ibu-ibu, raddul fadl ilallah li'annahu ahlu wal khairu kulluhu ilaih. Mengembalikan keutamaan kepada Allah karena memang Allah pemilik keutamaan. Kebaikan seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau misalnya kita dipuji, oh ibu masya Allah ya, kok bisa hafal Quran bu ya, katakan fadlun minallah, ini semua karunia dari Allah. Ya. Kalau ibu misalnya ditanya, masya Allah ibu kok pinter ya berbisnisnya, katakan fadlun minallah, semua karunia dari Allah. Kalau bukan karena karunia Allah, saya nggak bakalan bisa seperti ini. Makanya kembalikan karunia itu kepada Allah. Kemuliaan semuanya karena Allah. Kembalikan semuanya. Jangan sekali-kali ibu berkata, oh iya saya berhasil ini karena kecerdasan saya. Waduh bu, ini kayak si Korun ini bu. Karena si Korun berkata, innama utitu ala ilmin indi. Aku diberikan kekayaan ini karena keilmuan saya. Ini orang yang kufur nikmat bu, yang tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidah selanjutnya ibu-ibu sekalian, istihbabul khuruj lis safar yaumal khamis. Disunnahkan pergi safar itu hari Kamis. Jadi kalau ibu-ibu mau safar, maka yang paling bagus yang sesuai dengan sunnah itu bu, perginya hari Kamis. Iya. Udah Ustadz, Kamis masih kerja. Kalau Jumat boleh enggak? Boleh sih, tapi itu makruh kata para ulama. Kecuali kalau memang kita tidak ada waktu lain. Kadang karena sangat kesibukan yang sangat luar biasa, nggak ada waktu lain kecuali hari Jumat. Ya udah, itu membuat mimbab ya sesuatu yang sifatnya dibutuhkan, ya nggak apa-apa. Faidah selanjutnya dari hadis ini ibu-ibu sekalian, istihbabul qudum minas safar naharon. Yang disunahkan pulang safar itu di waktu siang, jangan di waktu malam. Ya.
Disunahkan kalau pulang safar jauh itu siang hari, jangan malam. Misalnya ibu pergi ke Sulawesi atau suami ibu pergi ke Sulawesi, ya, maka jangan malam-malam jam 12 siang baru pulang, ya. Tapi yang bagus itu ya paling tidak lah, paling lambat jam 7 malam lah, atau jam 8 ketika orang masih bangun, ya. Yang seperti itu yang disunahkan. Faedah selanjutnya ibu-ibu sekalian, al-muqata'atu li ajli ad-din tajuzu ziyadatu fiha ala thalathati layalin. Kita tidak boleh tidak mengajak bicara teman kita lebih dari 3 hari. Tapi kalau untuk masalah yang sifatnya agama nggak apa-apa, lebih dari 3 hari nggak apa-apa. Makanya kan kata Rasulullah SAW tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Kalau itu masalah dunia, misalnya ibu bertengkar sama teman ibu gara-gara lapak, akhirnya ibu nggak mau teguran selama 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, haram. Dua-duanya dosa. Terkadang saya melihat, Bu, ada orang yang tidak saling tegur gara-gara dunia, Bu. Itu sampai bertahun-tahun. Gara-gara dunia sampai bertahun-tahun, Masya Allah. Padahal kata Rasulullah SAW, selama ia bertengkar itu amalannya tidak akan naik kepada Allah, tidak akan diterima dulu oleh Allah. Ya, bahkan kata Rasulullah SAW, fasadu dzatil bain hiyal haliqah. Rusaknya hubungan seseorang dengan orang lain itu bisa mencukur, ya. Aku tidak katakan mencukur rambut, tapi itu bisa mencukur agama dia. Jadi kita tidak boleh, Bu, ya, bertengkar dengan seorang muslim lebih dari 3 hari, nggak saling mencakapi, nggak boleh, ya, haram hukumnya ibu-ibu sekalian. Ya. Baiklah, alhamdulillah kita sudah selesai daripada mengambil faidah-faidah hadis Ka'ab bin Malik yang sangat panjang itu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis-hadis selanjutnya. Kita buka tanya jawab. Silakan ibu-ibu ada yang mau bertanya. Nggak ada yang nanya, Bu, ya? Alhamdulillah deh kalau gitu semua pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu-ibu jangan ngobrol. Sholat sunnah apa saja yang bisa dilakukan saat perjalanan umroh? Ibu, Rasulullah SAW ketika safar itu yang beliau tinggalkan hanya sholat sunnah rawatib saja. Kenapa? Karena sholat fardunya itu dikosor, ya. Nah sekarang Ustadz, kalau saya tidak mengkosor sholat fardu karena saya kan sholatnya di belakang imam yang mukim, ya, saya setiap di sholat 5 waktu sholatnya di Masjidil Haram, otomatis saya tidak mengkosor sholat, Ustadz. Boleh nggak saya sholat sunnah rawatib
Sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena alasan tidak disyariatkan sholat sunnah rawatib itu karena sholat yang dikosor. Kalau yang wajibnya saja dikosor, maka sunnahnya tidak disunahkan. Maka kalau misalnya tidak dikosor, bagaimana? Sempurna sholatnya karena sholat di belakang imam yang mukim. Maka sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan disunahkan kembali untuk sholat apa? Sunnah rawatib. Ya, itu kalau ibu sholatnya di belakang imam yang mukim, Bu. Jadi kalau selama umroh boleh nggak sholat tahajud? Boleh. Selama umroh boleh nggak saya sholat duha? Boleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ketika Fatu Makkah pernah sholat duha 8 rakaat kok. Nabi juga yang mengabarkan tentang orang yang safar dan sholat tahajud, nggak masalah. Iya. Sholat wudu, ya, dan yang lainnya. Ustadz, jika ada suami yang menuntut istrinya untuk bekerja menghasilkan uang, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Itu suami dayus, suami yang gak punya cemburu, dan suami yang tidak punya tanggung jawab. Kenapa? Karena yang diwajibkan oleh Allah untuk mencari nafkah siapa? Suami. Istri itu tidak ada kewajiban. Justru istri itu, ya kata Allah apa? Waqarna fi buyutikun. Hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah mereka. Ini suami yang tidak paham tentang syariat Allah. Jadi katanya, ya, suami saya itu juga bekerja Ustadz, dan suaminya pernah berkata bahwa dia tidak sanggup membiayai keluarga sendirian. Tawakal mas, tawakal. Insya Allah kalau kamu mencari nafkah karena Allah, Allah insya Allah berikan keluasan rezeki insya Allah. Yakin, saya asal istrinya pun juga meyakinkan suaminya. Saya qanaah kok mas, saya nggak minta macam-macam, paling cuma minta dibeliin Innova. Waduh, kalau gitu mah ya susah. Nggak apa-apa kok mas, ya saya qanaah dengan yang ada. Jadi kamu nggak usah. Tapi kalau misalnya ibu, ya udah gini aja deh mas, saya nggak mau kerja di luar, tapi saya coba cari pekerjaan. Saya mungkin mau kursus menjahit mas. Saya mau kursus menjahit, saya mau terima jahitan. Mudah-mudahan dari situ saya bisa menghasilkan uang. Kalau memang pekerjaannya itu Bu, pekerjaan yang insya Allah sesuai dengan seorang wanita, tidak campur baur, tidak menyebabkan ibu keluar rumah, dan tidak menyebabkan ibu melalaikan hak-hak suami dan anak, maka silakan saja, nggak apa-apa. Ya. Ustadz, kalau akhwat safar kan harus ada mahramnya ya Ustadz ya. Batas safar itu sejauh mana sih Ustadz? Kata Rasulullah, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar sejarak sehari semalam. Di sini Rasulullah mengatakan yang harus pakai mahram itu jarak sehari semalam. Jarak sehari semalam itu sekitar 80 kilo. Ya. Tidak boleh dan tidak halal wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar sejarak sehari semalam, kecuali harus bersama mahram. Berarti yang tidak boleh itu jarak sehari semalam, bukan waktu tapi jarak. Jarak sehari semalam. Jarak sehari semalam. Kalau di zaman dahulu itu nggak pernah ada jarak berapa kilo, nggak ada Bu. Bahkan orang-orang tua terdahulu aja Bu, kalau ditanya, ya ke Cilengsi berapa ini? Oh perjalanan sehari. Zaman dulu begitu, perjalanan 2 hari misalnya. Mereka tidak menyebutnya dengan kilometer, enggak. Di zaman Rasul begitu, jarak sehari semalam. Sehari semalam itu kalau dihitung ya sekitar 80 kiloan lah. Ya. Allahu a'lam. Ustaz, apabila istri tidak mau memasak, wah ini gantian nih. Sekarang istrinya ini nih.
tidak mau merapikan rumah, tidak mau mengurus suami dengan mengatakan tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa semua itu tugas istri. Jadi istri tidak mau masak, merapikan rumah dan mengurus suami dengan mengatakan tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa suami itu tugas istri, bahwa semua itu tugas istri. Tugas istri hanya bersolek dengan berhias saja agar terlihat cantik di hadapan suami. Bagaimana Ustadz? Ini istri males. Bu, saya mau tanya sama ibu. Dahulu Fatimah, ya, minta kepada Rasulullah pembantu. Kenapa, Bu? Karena Fatimah yang mengerjakan untuk masak Fatimah, bahkan yang memberi makan kudanya Pak suaminya Fatimah. Mencari air Fatimah sampai Fatimah kecapean. Akhirnya datang kepada Rasulullah dan minta pembantu. Ya, ternyata Rasulullah bersabda, "Maukah aku ajarkan kepada kamu yang lebih baik dari pembantu?" Apa itu Rasulullah? Ucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali sebelum kamu tidur. Itu lebih baik daripada pembantu. Iya. Apakah di zaman Rasul para istri kerjanya cuma bersolek, Bu? Enggak ada. Justru para sahabiat itu berlomba-lomba untuk apa? Ya, melayani suaminya. Adapun kemudian dengan alasan enggak ada dalilnya, dia cuma bisa bersolek doang. Ini namanya males. Kalau suaminya ridho ya enggak masalah. Tapi kalau suaminya nggak ridho punya istri kayak gituan, gimana? Bisa nyari lagi dong, Bu. Iya. Suaminya kesel, istri saya masak aja nggak mau, ya mau bisanya cuma bersolek, dandan, ngaca, selfie, aduh. Kemudian yang kedua, Ibu, Rasulullah menyebutkan tentang kewajiban seorang istri menaati suami. Kalau suami menyuruh istrinya, "Ma, masak. Ma, gini-gini, saya nggak mau. Ya dikerjain sama pembantu. Pokoknya kamu yang masak." Wajib taat nggak, Bu? Wajib taat. Kalau suami yang sudah memerintahkan begitu wajib taat. Tapi terkadang ada sebagian suami ya mungkin karena saking baiknya tuh suami, yang masak suami, yang nyuci suami, yang ituin semuanya suami, istrinya tenang-tenang aja bagaikan permaisuri. Ada juga sih, ya. Tapi istri-istri pahalanya sedikit jadinya. Pahala istri sedikit. Karena kalau ketika istri masak, pahala nggak, Bu? Pahala. Ketika istri mengasuh anak, pahala. Ketika istri menyuci baju, pahala. Ketika istri ngepel, dia membersihkan rumah, pahala. Pahala semuanya tuh isinya. Adapun kalau istri kerjanya cuma bersolek doang, pahalanya apa? Bersolek juga nggak ada pahalanya, kecuali kalau bersolek di hadapan suami. Ya. Apakah mempelajari bahasa Arab pahalanya sama dengan membaca Al-Quran? Ya tidak, Bu. Tapi kalau ibu belajar bahasa Arab tujuannya untuk memahami Al-Quran, itu besar pahalanya. Karena kan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran itu diperintahkan tidak oleh Allah? Diperintahkan. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran?" Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Maka mentadaburi Al-Quran itu, Bu, tujuan kita dari membaca Al-Quran. Dan kita tidak bisa tadabur kalau kita tidak paham bahasa Arab. Karena mentadaburi ayat Al-Quran itu artinya memahami ayat-ayat Al-Quran kata dari satu perkata dari ayat-ayat itu. Sekarang bagaimana akan mentadaburi? Kita tidak bisa bahasa Arab, sulit. Maka kalau orang belajar bahasa Arab ya tergantung niatnya apa. Kalau niatnya ingin mempelajari Al-Quran, wah itu besar sekali. Ya karena itu termasuk ya menyempurnakan untuk mempelajari Al-Quran. Kan kita tidak boleh mendiamkan muslim lebih dari 3 hari. Nah, saya pernah dibenci dan dijauhi karena keluar dari bisnis MLM mereka.
Sampai bertahun-tahun mereka tidak tegur sapa lagi ya. Ya sudah, akhirnya saya juga tidak menyapa juga. Akhirnya tuh gimana ya Ustadz ya? Ya memang yang dosa mereka bukan ibu, tapi salah juga kalau ibu nggak mau nyapa lagi. Jadi akhirnya dosa dibalas dengan dosa. Tetaplah ibu sabar, sapa mereka assalamualaikum. Nggak disapa nggak apa-apa. Kalau mereka nggak mau nyapa kita, ya kita yang nyapa assalamualaikum. Mereka nggak mau jawab, biarin malaikat yang jawab. Ya, tetap ibu kita perlihatkan akhlak yang baik kepada mereka semaksimal mungkin. Bagaimana kalau sikap kita bila ada yang mencela manhaj salaf? Contohnya manhaj salaf itu dibilang memecah belah. Kita jelaskan kepada dia, maaf, salaf itu maksudnya apa sih? Salaf itu kan generasi yang terdahulu. Imam Ghazali menafsirkan salaf artinya Rasulullah dan para sahabatnya itu salaf. Kalau kalian menganggap bahwa Rasulullah dan para sahabatnya pemecah belah, apa kalian tidak beriman kepada Rasulullah SAW? Terkadang kan orang tidak paham salaf itu apa, dikirain salaf itu sebuah aliran, ibu. Iya. Padahal salaf itu artinya usaha untuk mengikuti keyakinan Rasulullah dan para sahabat dan 3 generasi yang diutamakan. Adapun kita tidak mengklaim bahwa diri kita sudah seperti mereka, enggak. Tapi kita berusaha. Kalau dikatakan salaf itu pemecah belah, kita katakan memecah belah antara apa dan apa? Kalau memecah belah antara yang hak dan yang batil, itu diperintahkan oleh Al-Quran, ya enggak Bu? Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Betul, manhaj salaf itu memecah belah, maksudnya memecah antara yang hak dan yang batil. Harus dipecah. Adapun kemudian yang hak dan yang batil itu disatu-satuin, dah. Itu bukan manhaj Islam, bukan manhaj Al-Quran. Iya. Ustaz, kalau kita disuruh nginep di rumah mertua sedangkan di rumah itu ada ipar laki-laki, apakah tetap diperbolehkan menginap sedangkan mertua menginginkan? Itu sudah dijelaskan bahwa tidak boleh, tapi tetap tidak mau mengerti. Ibu nginap saja tapi berusaha menjaga sikap ibu terhadap ipar itu, tetap menutup aurat. Iya. Tapi ingin tidurnya tentu di kamar yang berbeda, bukan satu kamar dengan ipar, haram. Iya. Sekali-kali nggak apa-apa kan nginap. Iya. Tapi tetap menjaga hubungan, jangan sampai terlalu bablas. Ada teman baru menikah dengan akhwat yang alhamdulillah sudah ngaji. Qadarullah, setiap disuruh masak dan lain-lain selalu menjawab kalau memasak dan mencuci bukan kewajiban istri. Enggak ada dalil katanya yang mewajibkan istri untuk bisa memasak dan mencuci. Terpaksa suami yang memasak. Dan si istri seringnya mau pulang ke rumah saudaranya dan menginap di sana. Kalau dilarang ngambek, ini istri enggak punya akhlak gitu. Ini istri yang buruk akhlak. Ya. Karena istri itu wajib untuk apa? Berbakti kepada suami. Makanya sudah kita sebutkan tadi faedah dari hadis apa? Bin Malik apa? Wajibnya istri melayani suami. Khidmah, berkhidmah. Khidmah itu bukan hanya sebatas di kasur, tapi juga untuk yang lain-lainnya. Ya. Ini akhwat yang mengatakan tidak ada, yang mengatakan dalil yang mengatakan wajib. Saya akan bawakan dalilnya. Di antaranya hadis Ka'ab bin Malik. Di antaranya hadis kewajiban istri taat kepada suami. Kalau suami menyuruh supaya istri itu masak dan yang lainnya, wajib dia taati. Iya.
Adapun dia mengatakan tidak ada kewajiban, ya udah ente kamu nggak usah jadi istri aja deh, mendingan kamu sendiri aja hidup. Ada apa kemudian pas dia jadi istri disuruh masak nggak mau dengan alasan tidak ada dalil. Loh, kalau suami yang nyuruh kan jelas dalilnya. Ya, mencari keridhaan suami bagi istri wajib hukumnya. Maka aneh sekali, ya. Wanita seperti itu menunjukkan wanita yang tidak punya akhlak itu. Kalau suaminya pun menceraikannya pun nggak masalah, karena itu udzur syar'i. Ya. Afwan Pak Ustadz, bagaimana jika tidak menegur lama adik ipar laki-laki karena tidak mau ikut mengurusi ibu mertua, dan alasan dia hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua istri. Katanya yang wajib mengurusi ibu mertua adalah anak laki-laki bukan anak perempuan. Padahal kami sepakat dengan istrinya untuk bergilir mengurusi ibu mertua. Syukron Pak Ustadz. Ibu jangan diisolir Bu, tapi berikan pengertian terutama kepada suaminya. Suaminya yang harus diberitahu, Mas, itu kalau bisa ya istri kamu itu tes ya istri tes ya. Jadi kalau bisa Bu dikasih tahu aja ke suaminya, biar suaminya yang menyuruh. Sebab kalau seperti itu, ya alasannya benar bahwa seorang istri harus lebih berat kepada suami daripada kepada orang tua. Betul. Makanya yang harus kita kasih motivasi itu suaminya, biar suaminya yang nyuruh gitu loh. Kalau dia suami yang nyuruh, dia nggak punya alasan lagi tuh. Ya, nggak punya alasan lagi. Makanya alasan-alasannya itu yang harus kita berusaha untuk ya membatalkan alasan tersebut. Apa sih Ustadz bedanya musola, langgar dan masjid? Itu kan di Indonesia Bu. Kalau di Saudi mah nggak dikenal musola, langgar, apa gitu, surau. Yang di Saudi itu Bu, setiap tempat sholat disebut masjid walaupun kecil. Makanya kata Rasulullah apa? Man bana lillahi masjidan walau kama fasiqutatin. Siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung, walaupun kecil masjid kata Rasulullah. Adapun pembedaan musola begini, langgar begini, surau begini, itu nggak ada dalilnya Bu. Semua tempat yang dibuat untuk sholat 5 waktu berjamaah itu disebut dengan masjid walaupun kecil. Cuma bedakan, kalau para ulama bedakannya antara masjid jami dengan masjid yang tidak jami. Masjid jami adalah masjid yang diselenggarakan padanya sholat berjamaah. Ya biasanya masjidnya besar, berkumpul semuanya orang di situ. Iya. Nah itu Ibu. Jadi pembedaan istilah antara musola dengan masjid ini pembedaan yang tidak ada dalilnya. Jadinya ada orang berpahaman begini, tahiyat masjid itu berarti kan di masjid doang. Kalau di musola nggak disyariatkan dong tahiyat masjid. Kan nggak ada tahiyat musola. Ajib. Musola ya masjid, langgar ya masjid kan, tapi sholat nggak boleh dilanggar Bu. Ya haram. Surau ya masjid. Ya. Maka dari itu selama itu tempat masjid, bangunan untuk sholat itu masjid namanya walaupun kecil. Ya, jadi tetap disyariatkan tetap tahiyat masjid. Jadi tidak bisa dibedakan kecuali kalau misalnya masjid tersebut masjid jami untuk dilaksanakan padanya sholat Jumat. Ya.
Ustaz, jika selama hamil seorang istri tidak nyaman atau enggan berdekatan dengan suami karena bawaan selama hamil aja Ustaz, apakah si istri berdosa? Ya, berusahalah si istri untuk melawan perasaan seperti itu. Ya, melawan perasaan seperti itu, tetaplah walaupun sedang hamil berusaha, kalaupun nggak suka ya udah sabarkan aja, tahanin aja Bu. Nggak tahu nih Ustadz, saya kalau lagi hamil mencium suami itu mau muntah rasanya. Waduh. Ya udah ibu bilang aja ke suami, Mas maaf ya Mas ya, bukan apa-apa, ini bawaan anak kayaknya Mas. Ya. Adakah hadis yang menunjukkan wanita harus berbaju hitam? Tidak harus. Namun kalau kita lihat para sahabat rata-rata pakai baju hitam. Seperti disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa disebutkan bahwa para wanita di zaman Nabi keluar, ya, ka'anna ala ru'usihinal girban, seakan-akan di kepala mereka ada, seakan kepala-kepala mereka bagaikan burung gagak, dan burung gagak warnanya apa? Hitam. Demikian pula Aisyah disebutkan yang memakai hitam. Tapi ada juga dalil yang menunjukkan sebagian sahabat ada yang pakai baju hijau, ya, biru dan yang lainnya. Yang dilarang itu Bu, kalau pakaiannya itu memfitnah laki-laki dengan warna-warninya yang indah sehingga ibu terlihat semakin indah. Ini termasuk tabarruj. Ya, itu termasuk tabarruj yang dilarang. Baiklah ibu-ibu sekalian, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.